Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afik Nurdan Syah Putra dari kelas 2 D4 Elektronika A, NRP 003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat, yaitu monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 serta kontrol kipas angin secara manual. Nah, untuk blok diagramnya itu seperti ini ya. Jadi di sini saya menggunakan microcontrol, yang mana microcontroller yang saya gunakan merupakan Mega 2560 ya, milik Arduino. Kemudian sensor yang saya gunakan di HT11 yang akan membaca suhu dan kelembapan. Kemudian outputnya itu LCD dan relay. Yang mana LCD di sini LCD 16 kali 2 atau 2 kali 16 ya. Yang ini yang akan menampilkan indikator suhu, kemudian kelembapan, kemudian status kipas. Kemudian relay di sini itu untuk mengkontrol kipas angin. Jadi untuk menggerakkan kipas angin relay di sini. Selanjutnya di sini juga mikrokontrol itu komunikasi secara serial dengan HMI atau GUI yang saya buat nantinya. Nah, untuk rangkaiannya itu seperti ini. Jadi rangkaian dari alat ini itu ini ya. Yang mana mikrokontrolnya 2560 Mega Arduino. Kemudian LCD 2x16 itu terhubung pada port A. Kemudian sensor DHT11 terhubung pada port E3 atau pin 3 digital Arduino ya. Kemudian untuk relay itu terhubung pada port H4 atau pin 7 digital. Nah, relay di sini yang saya gunakan merupakan relay DP-DT. Jadi terdapat dua buah kontak, yang mana kontak pertama itu untuk mengkontrol kipas angin yang akan masuk ke terminal ini. Ini terminal AC, kemudian ini terminal kipas angin. Kemudian kontak keduanya itu saya hubungkan ke port E4 atau pin 2 digital. Nantinya ini sebagai feedback ya untuk menandakan apakah relay itu bekerja atau tidak, seperti itu. Langsung saja saya akan bahas secara sekilas saja tentang ini ya, program dari mikrokontrolnya. Jadi untuk library yang digunakan ada DHT dan liquid crystal atau LCD. Kemudian output dari DHT itu terhubung pada pin 3 ya. Dan tipe DHT yang saya gunakan merupakan DHT11. Dan di sini untuk kipas atau relay ya, itu terhubung pada pin 7 dari Arduino. Kemudian di sini saya juga membuat variabel bertipe byte tentang serial dan STR. Kemudian di sini definisi atau pendefinisian pin-pin LCD-nya. Dan selanjutnya ya, saya akan lanjut saja. Nah ini ya, jadi untuk komunikasi ini saya menggunakan baud rate sebesar 57.600. Kemudian, ini ya, jadi saya bahas yang penting-penting saja, untuk selebihnya akan saya tulis di laporan. Kemudian, ini ya, jadi sensor DHT11 itu akan membaca temperatur dan disimpan ke variabel T dengan tipe data integer. Kemudian kelembapannya itu akan disimpan pada variabel H dengan tipe data integer. Nah, kemudian kedua data tersebut, suhu dan kelembapan, itu akan dikirimkan ke GUI yang saya buat dalam satu string. Nah, jadi saya di sini membuat satu string yang mana karakter pembukanya merupakan add di sini ya. Setelah add itu data dari suhu. Setelah data dari suhu itu ada karakter pemisah, saya buat A atau indeks pertama ya, A. Setelah A itu data dari kelembapan. Setelah data kelembapan ada karakter B dan slash N. Diakhiri dengan B dan slash N ya. Kemudian ini itu hanya penulisan di LCD-nya untuk tampilan ini saja. Kemudian, nah ini untuk program yang ini itu ketika Arduino membaca atau menerima sebuah karakter dari HMI yang saya buat nantinya. Nah, jadi di sini ketika Arduino itu membaca atau menerima karakter A, Arduino itu akan menghidupkan kipas ya, akan menyalakan kipas angin yang terletak pada pin 7 ya. Nah, apabila Arduino itu menerima karakter S, maka dia akan mematikan kipas angin. Seperti itu. Sedangkan untuk karakter yang lain itu akan diabaikan ya. Hanya dua karakter ini saja.
Lanjut saja ya untuk ke GUI yang saya buat. Nah ini ya. Nah sebelum ke sini saya akan jelaskan secara singkat saja. Nah di sini ya. Jadi untuk data yang dikirimkan oleh Arduino ini kan masih dalam bentuk satu string. Nah saya contohkan saja di sini. Saya upload terlebih dahulu. Kemudian saya lihat di serial monitornya. Nah ini ya. Jadi untuk karakter pembuka add, kemudian 28 ini merupakan suhu, A ini pemisah antara suhu dan kelembapan, 62-nya ini kelembapan, dan B dan slash itu merupakan karakter penutup ya. Jadi data suhunya itu 28, data kelembapannya 62. Nah ini masih dalam satu string. Untuk memecah atau memisahkan kedua data ini, itu kita dapat menggunakan metode parsing ya, materi parsing yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di sini ya. Jadi nah ini. Kedua data tersebut akan dipecah menjadi dua bagian yang akan disimpan ke variabel sendiri-sendiri ya. Sini. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk karakter awal yang terbaca oleh GUI itu add, dan karakter pemisahnya antara suhu dan kelembapan itu A, dan karakter penutup itu B di sini ya. Nah, setelah dipisah, jadi data suhu itu akan disimpan di variabel string temperatur. Nah, jadi temperatur ini, suhu itu masih dalam tipe string ya, jadi masih dalam bentuk teks. Kemudian untuk kelembapan akan disimpan dalam variabel str underscore humidity ini ya, kelembapan. Masih dalam bentuk string juga. Nah, setelah itu, agar dia menjadi integer, maka string ini dikonversi ya dalam bentuk integer. Nah ini. Jadi variabel temperatur di sini akan menyimpan data suhu dalam bentuk integer. Nah ini juga humidity ini akan menyimpan data kelembapan dalam bentuk integer. Kemudian di sini juga saya jelaskan secara singkat saja. Mana ya? Mungkin langsung lanjut saja ya di sini aja. Untuk programnya akan saya jelaskan di laporan. Nah, jadi tampilan GUI yang saya buat di sini itu seperti ini. Jadi ada dua buah data yang diterima oleh GUI ini, yaitu temperatur dan kelembapan, suhu dan kelembapan, yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau chart, dan ini dalam bentuk apa ini ya? Progress bar dalam bentuk lingkaran ya, progress bar lingkaran. Apa ini namanya sih? Ini circular progress bar. Nah, selain dari chart, kemudian ini progress bar, temperatur dan humidity juga akan ditampilkan dalam bentuk ini ya, teks ya, label. Jadi suhu dan kelembapan itu akan ditampilkan dalam bentuk grafik, progress bar, dan teks di sini. Dan di bawah ini merupakan kontrol kipas ya. Jadi button hijau itu untuk meng-on-kan atau menghidupkan kipas, dan button merah itu untuk meng-off-kan atau mematikan kipas. Nah, nanti di sini akan berubah ya statusnya. Kemudian untuk yang status disconnect, nah ini untuk menandakan komunikasi itu terhubung atau tidak terhubung, seperti itu saja. Nah, langsung lanjut saja, saya start. Kemudian saya pilih COM. Arduino yang saya gunakan terhubung pada COM 4. Kemudian saya open. Sebentar, akses gagal ya. Oh ini, sebentar. Ini masih terhubung ya dengan serial monitor ya. Nah, ini saya matikan terlebih dahulu. Kemudian saya open lagi ya, ini COM 4. Baud rate-nya 57.600 ya, sesuai dengan yang ada di Arduino ini. Harus sama. Kemudian saya connect. Nah, connected to Arduino ya. Nah, status connect di sini. Nah, maka suhu dan kelembapan akan terbaca di sini ya. Dalam bentuk teks sebesar 28 derajat Celcius, kelembapannya 63% RH. Nah, dalam bentuk progress bar seperti ini tampilannya, temperatur dan humidity. Kemudian dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, untuk
menguji coba, saya menggunakan korek api ya untuk memanaskan DHT11 ini. Sebentar, saya coba langsung saja. Ya, dapat dilihat ya di sini ya bahwa temperatur akan naik ya. Ini sebesar 41 derajat Celcius dan kelembapannya akan turun sekitar 11% di sini. Nah, ini setelah saya panaskan ya. Bukan saya panaskan, saya dekatkan dengan api di atas 11-nya. Nah, maka grafiknya seperti ini tampilannya. Yang biru ini merupakan kelembapan dan temperaturnya merupakan yang ini orange. Seperti ini ya. Sebentar lagi dia akan kembali normal, suhu akan kembali normal dan kelembapan juga akan kembali normal setelah beberapa saat. Nah, untuk menunggu itu, di sini untuk kedua button ini itu button on dan off untuk status kipas. Apabila button on ini saya tekan, nah itu ya. Jadi kipas di sini akan on, relay akan menyala ya di sini ya. Nah, sedangkan jika button merah saya tekan, maka kipas akan off. Tampilan sini juga akan off dan relay akan mati ya di sini ya. Nah, sebentar sekali lagi ya. On, off ya. On dan off ya. Seperti ini. Nah, untuk mengirimkan karakter A atau S itu ini ya programnya ya. Sebentar saya tampilkan. Ini ya. Jadi ketika button 2 ini ditekan, maka serial port 1 itu akan mengirimkan karakter A. Nah, karakter A yang dikirim ini itu akan diterima oleh Arduino ya di sini. Ketika karakter A itu diterima, maka kipas akan menyala seperti itu. Nah, ketika button 1 yang ditekan yang berwarna merah ini, maka serial itu akan mengirimkan karakter S di sini. Nah, ketika GUI ini mengirimkan karakter S, maka Arduino akan menerima karakter S di sini yang mengakibatkan kipas akan mati. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi di sini on, off ya. Saya klik on, saya klik lagi off. Seperti itu ya. Nah, untuk temperaturnya ini sudah sekitar 32 derajat Celcius dan kelembapannya 40% ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini grafiknya ya. Jadi ini dari awal pembacaan, dari 0 sampai berapa ini ya, nggak tahu saya. Dan untuk progress bar-nya seperti ini, labelnya seperti ini, dan status kipas seperti ini. Kemudian untuk mematikan tampilan ini, untuk mematikan pembacaan atau komunikasi, kita tinggal menekan button close. Nah, jadi komunikasi akan terputus ya dari Arduino ya. Nah, statusnya menjadi disconnect. Di sini ya. Ketika button close itu ditekan, maka serial port akan mematikan atau memutuskan komunikasi di sini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.